Semoga kalian selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Untuk kesempatan kali ini kita akan memulai proses pembelajaran kita mengenai seni budaya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang akan kita pelajari hari ini mengenai menggambar. Seperti apa menggambar itu dan dengan teknik seperti apa, dengan alat apa saja, mari kita pelajari bersama. Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan, baik itu dari teknik dan alat. Bisa berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Dalam menggambar, komposisi apa saja yang diperlukan? Ada dua. Yang pertama, komposisi simetris. Komposisi simetris ialah komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Yang kedua, komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan ada kesinambungan. Nah, itu adalah komposisi. Dalam menggambar, kita tentu juga harus mengingat bahwa menggambar itu butuh teknik juga loh. Lalu, apa saja tekniknya? Teknik dalam menggambar ada beberapa tahap yang harus dan perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kita harus melihat, mencari objeknya apa. Apakah pemandangan, pohon, atau benda, atau binatang. Yang kedua, kita juga harus mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Objeknya harus jelas. Kemudian, kalian bisa menggambar pada bagian-bagian yang secara fisik kelihatan. Contohnya, menggambar sebuah rumah dengan garis tegak, garis tinggi, panjang, lebar. Kalian akan melihat dengan jelas bagian-bagian dari objek-objek gambar tersebut. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Misalnya kalian membuat gambar hewan. Bagaimana kupingnya, ada di mana posisi diletakkan hidungnya, badannya besar atau kecil, kakinya akan dibuat simetris atau akan dibuat lebih tinggi atau lebih pendek. Semua harus disusun, harus disambung bagian per bagian menjadi utuh sehingga bisa dilihat menjadi satu bentuk wujud gambar. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih atau berwarna. Nah, di sini kita diminta atau diajak untuk membuat model garis-garis terang, garis batas antara gambar yang ada di dalam dengan gambar yang ada di luar, supaya kita lebih bisa membandingkan antara gambar utama dengan gambar yang menjadi gambar bayangan yang berada di luar dari objek yang kita gambar. Dan yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, latar belakang dari objek yang kalian gambar itu apa? Misalnya kalian membuat gambar pohon. Di belakang pohon, kalian akan membuat apa? Oh, ternyata saya akan membuat gambar rumah. Di belakang pohon ada rumah. Supaya gambar pohon dengan gambar rumah, posisinya supaya bisa tegak berdiri dengan dimensi yang sama, dengan gambar garisan yang jelas, kita harus bisa lebih teliti lagi. Di dalam menggambar, kita juga tentunya harus banyak berlatih. Baik itu dengan teknik menggambar flora
atau tumbuh-tumbuhan, atau kita membuat gambar teknik fauna atau hewan. Nah, yang ketiga, juga kita diminta untuk belajar menggambar benda alam. Dari 3 teknik gambar yang ada, nanti kalian akan belajar di rumah masing-masing untuk membuat masing-masing contohnya satu teknik menggambar. Untuk sumber referensinya, nanti kalian silahkan membuka buku paket di halaman 7, 8, dan 9. Sehingga kalian lebih jelas seperti apa model teknik-teknik menggambar bunga bunga Kamboja, kemudian membuat gambar binatang itik atau kucing atau anjing. Nanti kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Dan juga kalian bisa membuat gambar benda alam, bisa membuat cangkir, gelas, kemudian bisa membuat model patung. Nah, semuanya kalian nanti akan berlatih. Alat dan media gambar. Yang pertama adalah pensil. Pensil di sini bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu dengan tanda H dan tanda B. Pensil dengan tanda H memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Untuk pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya, semakin lunak sifatnya dan semakin pekat hasil dari goresannya. Sedangkan untuk pensil H, makin besar angkanya, maka semakin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Jadi 2 jenis pensil ini bisa kalian gunakan nanti dalam proses menggambar. Kalau kalian membutuhkan gambaran yang dipakai untuk arsiran, berarti kalian harus menggunakan pensil yang jenis tebal. Kalau kalian akan menggunakan untuk membuat satu goresan gambar, hanya dipakai untuk bentuknya, kalian bisa menggunakan gambar yang tipis, pensil yang tipis. Yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna di sini memiliki variasi warna yang banyak dan menghasilkan warna lembut. Maka kalian bisa menggunakan pensil warna juga untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Apa itu cara gradasi? Pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. Seperti gambar yang ada di samping kanan. Yang ketiga adalah krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Dari 2 jenis bentuk krayon yang ada, berbahan dasar lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Betul. Kalau kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini juga dapat menimbulkan kesan lebih lembut maupun lebih cerah. Jadi terserah kalian akan menggunakan krayon yang pensil atau menggunakan krayon batang, ya. Alat berikutnya adalah pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Betul. Gambar yang dihasilkan pun memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Kita lihat alat yang terakhir, menggunakan apa? Kertas warna. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, biasanya putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Jadi kalian misalnya pergi ke toko buku,
atau toko ATK, kalian bisa menyampaikan pada penjualnya untuk mencari kertas pada larang. Karena biasanya pastel khususnya nih ya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar. Misalnya kertas karton. Nah, jadi kalau kalian nanti proses menggambar, kalian bisa memilih menggunakan kertas apa, kemudian dengan alat yang akan digunakan yang lain dengan apa, dengan pensil warna, krayon, atau dengan pulpen. Baik, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Nanti untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirim di Google Classroom. Jadi selamat belajar, selamat mencoba untuk menggambar, dan kalian harus tetap semangat.